Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Irjen Pol Verdi Sambo diduga ikut menembak Brigadir Yosua. Jarak tembak Sambo kepada Yosua tergambarkan dari pemeriksaan keterangan forensik. Sebelumnya, Komnas HAM pun sudah mengetahui bagaimana Yosua dieksekusi dari jarak dekat. Bekas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo disebut ikut menembak Brigadir Yosua. Fakta baru ini diungkap saksi Barada Richard Eliezer kepada penyidik Polri. Dari keterangan baru Eliezer dan beberapa saksi lain seperti Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, Irjen Verdi Sambo tiba belakangan di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara di dalam rumah dinas sudah ada Brigadir Yosua yang berada di pekarangan rumah. Verdi lalu masuk ke rumah dan memanggil Yosua. Di dalam rumah sudah ada Barada Eliezer, Bribka Ricky Rizal, dan sopir Sambo, Kuat Ma'ruf. Sambo lalu memerintahkan Eliezer menembak Yosua. Namun ternyata bukan hanya Eliezer yang menembak, karena menurut Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Eliezer diperintah sekaligus melihat Verdi Sambo menembak. Setelah menembak Yosua, Sambo kemudian menembaki dinding agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Yang menjadi pertanyaan, pistol apa yang digunakan Verdi Sambo untuk menembak Yosua? Dari keterangan polisi sebelumnya, ada 2 pistol dari TKP yang diperiksa, yaitu Glock 17 yang dipegang Barada Eliezer dan pistol HS9 yang disebut dipegang Yosua. Tapi seperti diketahui, tidak ada fakta tembak-menembak di rumah dinas. Artinya, Yosua tidak pernah menembak apapun. Indikasi bahwa ada beberapa pelaku penembakan diantaranya dari pemeriksaan keterangan forensik di Komnas HAM. Diketahui Yosua dieksekusi dari jarak yang dekat dan jarak yang berbeda. Tapi Komnas HAM juga belum memberikan keterangan terbuka mengenai keterlibatan Sambo menembak Yosua. Ini kami dalam siapa saja yang melakukan penembakan itu, apakah Richard sendiri atau dibantu yang lain atau ada yang memerintahkan dan yang lain, kita sedang dalam. Lagi-lagi kemudian juga akan ngomong kepada Bu Putri. Tetapi bahwa keterangan Pak Verdi Sambo ketika dimintai keterangannya oleh Komnas, dia yang bertanggung jawab. Nah ini kan pokok pentingnya itu di situ dulu. Soal dari balistik ya kami sudah dapat keterangan terkait dengan pelurunya, jumlahnya berapa, dan ini kan dicocokkan dengan senjata yang digunakan, peluru yang ditembakkan, sampai kemudian berapa luka yang ada di jenazah. Dan itu tentu saja ini sudah mendekati akhir nih. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kronologi pembunuhan Brigadir Yosua semakin lengkap setelah Barada Eliezer mengaku bahwa Irjen Verdi Sambo ikut menembak Yosua. Dengan keterangan baru ini, apakah hukuman Sambo akan semakin berat? Sebaliknya, apakah hukuman Barada Eliezer bisa lebih ringan, bahkan layak dibebaskan? Saya akan membahasnya bersama dengan pengacara Barada Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat sore, Pak Roni, Kang Asep. Selamat sore, Mbak Sylvia. Baik, Pak Roni, pengakuan Eliezer soal Sambo ikut menembak kita ketahui dari penuturan Kapolri di sebuah media ya. Apakah hal yang sama juga disampaikan Eliezer ke Anda? Ya, ini masih proses penyidikan, Mbak Sylvia. Tetapi memang eloknya, baiknya memang disampaikan oleh pihak Polri. Tapi di sini mau kita sampaikan bahwa fokus kami sebagai pengacara dari adik kami ini, Barada RE ini adalah agar Barada E ini tetap tenang, fokus dan tanpa tekanan, sehingga mampu menceritakan semua detail yang peristiwa yang dia ingat. Jadi supaya semuanya berjalan lancar. Nah, target kami dan tim adalah untuk Barada E bahwa memang ada peristiwa hukum ya. Tapi target kami adalah Barada E ini lepas dari pidana karena adanya melaksanakan perintah. Ini yang mau kita sampaikan ke publik. Dan mengenai bagaimana kronologis
yang tadi disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim atau Pak Kapolri, mungkin nanti lebih lengkapnya nanti disampaikan sama teman-teman Polri. Dan Oke. kita Oke. juga pun dari tim penasihat hukum menunggu keterangan yang lebih lengkap dari teman-teman Polri. Nah, tapi Pak Roni, yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya Eliezer ini sudah menyampaikan ceritanya secara utuh kepada Anda atau kepada pengacara sebelumnya, tapi kemudian baru disampaikan oleh tim penyidik secara lebih lengkap sekarang, atau memang dicicil keterangan Eliezer ini baru disampaikan soal Ferdy Sambo ikut menembak itu baru disampaikan Eliezer baru-baru ini, atau sejak awal sudah disampaikan secara utuh? Jadi memang Mbak Silvi, ini adalah kerja dari penyidik, kerja keras dari penyidik. Jadi memang proses kronologis ini semuanya dari hasil penyidikan ini baru terungkap apa yang terjadi, fakta-fakta yang sebenarnya seperti apa. Seperti itu Mbak Oke. Silvi. Baik. Iya. Kang Asep, Sambo ikut menembak atau tidak, apakah itu akan mempengaruhi hukuman? Ya, ancaman yang disangkakan kan 340, maksimalnya mati. Apalagi kalau sekarang terbukti telah menembak atau kemudian menembak, itu akan apapun juga sama tetap aja maksimalnya mati. Justru akan pertimbangan berat ringan hukuman. Semakin beratlah dia menyuruh melakukan, malah dia lagi melakukan juga. Oke, jadi tidak ada pengaruhnya ya Sambo ikut menembak atau tidak, karena pasal yang dijerat kepada Sambo ancaman hukuman maksimalnya sudah hukuman mati ya Kang Asep? Ada mati plus mati apalagi gitu ya, itulah yang matinya gitu kan. Justru kan ketika penjelasan di akhir 3 jenderal mengumumkan itu ya, Kapolri, Irwasum maupun Kabar Eskrim udah jelas kan, yang menyuruh melakukan adalah S, yang membantu ada RR, yang membantu KM, ada lagi kan 338 bukan 340. Dan ini sekarang catatan khusus, benar yang katakan Pak Roni tadi pengacaranya, bahwa itu nanti perhatian khusus untuk ya melakukan dalam tekan perintah jabatan, sekali lagi itu perhatiannya khusus. Tapi kalau FS sama maupun ya itu jelas hati-hati proses, benar dikatakan Pak Roni ya, nanti hakim harus pertimbangkan pasal 51. Oke, Kang Asep, mohon maaf suaranya agak terputus-putus. Sambil kita memperbaiki sambungan komunikasi dengan Kang Asep, saya beralih lagi ke Pak Roni. Pak Roni, ada juga pemberitaan yang mengatakan bahwa Eliezer sebetulnya bukan orang pertama yang disuruh untuk menembak Yosua, melainkan Bribka Riki Rizal. Tapi Bribka Riki Rizal ini menolak, kemudian dipanggillah Eliezer, baru Eliezer akhirnya mengiyakan. Pertanyaan saya, kalau seandainya Anda bilang Eliezer ini layak untuk dibebaskan, tapi kalau betul ada fakta bahwa Eliezer mengiyakan sementara Riki Rizal berani menolak, apakah itu akan menyulitkan klien Anda? Jadi begini Mbak Silvi, dari hasil pembicaraan saya dan klien saya, mungkin saya sampaikan sedikit ya. Saya menanyakan, sudah berapa lama kerja bergabung dengan bergabung dengan PFS? Memang baru Mbak Silvi, ini dia 6 bulan kemudian diperpanjang lagi 6 bulan. Nanti selesainya per Januari 2023 ada surat tugasnya. Jadi dalam jangka waktu yang sedekat itu, dia tidak berani untuk membantah Mbak Silvi. Kemudian dengan pangkat yang paling rendah, pertama pangkat yang paling rendah, kedua belum ada kedekatan yang memang bisa membantah bahwa saya tidak bisa Pak. Tetapi kalau saudara Riki, ini kan sudah memang mengenal sudah dari lama. Gitu loh. Tapi nanti ini saya tidak masuk ke yang lainnya, tetapi saya fokus kepada Barada RE ini. Yang saya sampaikan seperti itu, bahwa memang proses dia bergabung itu terlalu singkat gitu loh, sehingga ketika ada perintah kemudian dia otomatis harus melaksanakan, dia tidak berani untuk bertanya atau apa, membantah. Dan waktu pas di kejadian itu waktunya sangat pendek Mas Silvi, waktunya sangat pendek, tapi nanti teman-teman penyidik yang akan menyampaikan itu. Jadi itu aja saya kasih gambaran seperti gambaran bahwa dengan kondisi seperti itu, klien saya tidak mungkin membantah perintah dari pimpinan. Oke.
Oke, baik. Jadi Anda ingin menekankan bahwa Apalagi memang waktu itu, Eliezer ini sedang berada apalagi- dalam kondisi tidak berdaya untuk menolak perintah dari atasan ya. Kang Asep, jadi setelah permohonan JC, Justice Collaborator Eliezer dikabulkan oleh LPSK, apakah Eliezer bisa memperoleh keringanan hukuman atau bahkan seperti keinginan dari kuasa hukum dan Eliezer dibebaskan? Mas Silvi, saya berkali-kali, saya orang pertama mengucapkan ini walaupun di TV sebelah dan dilanjutkan di Metro. Kalimat pasal 51 itu tidak dapat dipidana. Kan keringanan lagi, kalimatnya pasal 51 tidak dapat dipidana orang yang melaksanakan perintah jabatan. Ya, satu itu. Kedua, alasannya, karena ini sementara berkembang isu-isu yang liar kan. 51 untuk militer, 51 KUHP untuk sipil. Kedua itu. Ketiga, ya, perintah jabatan itu ya dilakukan oleh Sambo terhadap dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak ada pilihan lain waktu itu. Seorang Barada harus patuh terhadap komandannya. Jurisprudensi Mahkamah Agung mengatakan ada hubungan atasan dan bawahan, de jure dan de facto, di bawah kendali authorities, responsibility. Jadi ketika itu, ya sekali lagi, Barada itu sedang melaksanakan tugas atas perintah jabatan. Jadi sekali jabatan jangan dilihat, loh kok membunuh, nanti dikaitkan, kan tidak boleh ada peraturan Polri, kata ya iya kalau membunuh biasa nggak boleh, tapi harus dilihat situasi itu. Jadi ini bukan perintah pribadi, tapi perintah komandan yang melekat pada diri, entah dia sebagai ASDC atau sebagai supir, ya itu sekali lagi jurisprudensi Mahkamah Agung mengatur. Jadi sekali lagi bukan diringankan, tapi tidak dapat dipidana pasal 51 itu, ya. Nah ini harus dipahami oleh semua. Kan apalagi kurang memudahkan analogi dipidana nggak boleh analogi. Yang lebih penting apa? Ketika yang pertama diumumkan dan dibuka aib adalah disangkanya pasal 338. Pasal 338 salah satu unsurnya dengan sengaja. Dengan sengaja itu artinya willing and witting. Dia mengetahui dan menghendaki. Itu tidak mengetahui perbuatan di awalnya karena dipanggil, dia turut perintah. Apalagi menghendaki. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, maka bukan ringan lagi, bebas. Sekali lagi. Baik. Ini harus dipahami semua. Itulah tunduk patuhnya seorang bawahan ke atasan, maka lahir pasal 51. Ya. Nanti kalau nggak paham, saya sebutin normanya azas-azasnya berkali-kali bisa dibuka ya. Bagaimana indamun itu ya, itu adalah asas hukum. Orang tidak boleh dipidana kalau atas perintah. Yang merintah itu harus dipidana. Jadi sekali lagi, apalagi kalau lihat Barada ini kecil, daerah terpencil, ya orang kaya yang daerah terpencil, dia akan tunduk patuh ingin mengurus hidup di Jakarta. Dia seorang bawahan, situasinya bisa dipahami saat itu. Jadi orang harus lihat situasi saat itu, pasti pilihannya. Ya, kalau enggak, saya yang sama. Mungkin juga ceritanya rekayasa akan lain. Kalau dia dilakukan, kan terbukti ada pistol jatuh, dia sekarang terbuka lagi, dia menembak. Jangan-jangan kata gua juga sama. Maka pilihan bagi dia ya langsung tembak ya tembak. Karena bagi dia tidak ada pertanyaan. Kenapa ditembak ya tidak ada. Kecuali normal bisa ya. Kalau pas sedang situasi gitu bayangkan aja. Ya. Tapi bagaimana menjelaskan Eliezer ini sedang menjalankan perintah karena jabatan? Karena kan ada yang mengatakan, loh kan tidak ada situasi sedang berperang, tidak ada situasi sedang melakukan tugas, tapi ini panggilan pribadi. Bagaimana menjelaskan itu, Kang Asep? Ya. Ketika orang bersudah perang, ini militer, orang itu tidak pernah belajar asas hukum, norma hukum lebih jauh. Ya, sekali lagi. Kan tadi KUHP ini berlaku untuk sipil. Ini bukan perang, perang itu KUHP militer ya. Ini itu sekali lagi, dia itu kan melekat jabatannya sebagai ADC maupun atau sebagai supir. Apapun yang diperintah, bayangkan sekarang kasih contoh. Kalau dia mau pengen contoh lain, kalau itu sekarang yang ditembak itu melakukan perbuatan terlarang, apakah dia bertanya? Kan tidak ada hak tanya. Jadi soal, kenapa dia mau kan situasi tertekan, bukan soal dalam perang, kan ada perintah dari komandan. Nah kalimat jurisprudensi yang sekarang berkembang itu ya sudah bagus, itu adalah di bawah kendali perintah itu, di bawah otoritas atas dan bawahan, itu harus dipahami. Oke, terakhir untuk Pak Roni. Pak Roni, setelah Eliezer ini memperoleh permohonan Justice Collaborator yang dikabulkan oleh LPSK, apakah Eliezer akan komit untuk betul-betul membuka apa yang sesungguhnya terjadi? Ya, yang tadi saya sampaikan Mbak Silvi, fokus kita adalah tetap menjaga Baradae ini tetap tenang, tanpa tekanan, sehingga menceritakan kejadian yang terjadi. Tapi kami apresiasi atas keputusan LPSK ini yang menerima permohonan GC dari klien kami ini, sehingga klien kami merasa bahwa klien kami bisa menjalankan ini semua dengan lancar.
Dan kemarin yang menarik yang disampaikan oleh Ketua LPSK, Pak Hasto, bahwa klien kami tidak mempunyai mens rea, punya niat, dan tidak terlibat dalam rencana pembunuhan. Ini menjadi catatan kami khusus hingga nanti buat pembelaan kami nantinya di pengadilan.